Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Ngulik Pak Hidulan. Tahukah kalian bahwa setiap tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia atau Universal Children's Day yang dicanangkan oleh PBB sejak tahun 1954. Anak-anak merupakan sebuah anugerah dalam keluarga, dan anak-anak juga merupakan aset penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Hari Anak Internasional seharusnya dapat menjadi momen kesadaran bagi masyarakat untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepada hal-hal yang positif dalam upaya memenuhi hak-hak anak. Adapun hak-hak anak yang harus diberikan antara lain, yang pertama adalah hak hidup. Setiap anak berhak untuk hidup dengan layak, mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh, serta mendapat kasih sayang dan juga perlindungan dari orang tua, orang terdekat, dan orang dewasa dalam masyarakat. Hak anak yang kedua yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak berhak untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi untuk tumbuh kembangnya. Kemudian, hak anak yang ketiga yaitu hak untuk bermain. Setiap anak berhak untuk bermain sesuai dengan tingkatan usianya. Hal ini penting untuk membantu anak berinteraksi dengan baik bersama teman-temannya, kemudian mengasah kemampuan sosial dan emosional, serta lewat bermain, anak dapat belajar untuk menguasai bahasa dan berbicara. Atau bisa juga dengan bermain, anak dapat mengeksplor lingkungannya. Kemudian hak anak yang keempat yaitu hak untuk mendapat pendidikan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan agar menuntunnya untuk meraih cita-cita yang diharapkannya. Selanjutnya, hak anak yang kelima adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, diskriminasi, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, serta perlakuan salah lainnya. Selanjutnya, terkait anak-anak, terdapat beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, anak-anak biasanya cenderung tidak bisa diam atau aktif, sehingga orang tua harus selalu mengawasi anak-anaknya dengan baik. Yang kedua, anak adalah seorang peniru yang ulung. Oleh karena itu, orang tua harus dapat menjadi role model bagi anak-anaknya. Yang ketiga, seorang anak biasanya keras kepala dan bersifat egosentris, sehingga orang tua harus dapat membina dan mengarahkannya dengan baik. Yang keempat, seorang anak biasanya masih bersifat labil, sehingga orang tua harus dapat memberi pemahaman dan dapat mengarahkannya pada hal-hal yang baik. Kemudian yang kelima,
anak-anak selalu penasaran terhadap segala hal, sehingga biasanya mereka lebih sering bertanya. Oleh karena itu, orang tua harus tahu bagaimana cara untuk merespon atau menjawab pertanyaan anak dengan baik. Fase anak-anak adalah fase untuk pembentukan kepribadian. Kepribadian anak pertama kali terbentuk di dalam keluarga, yaitu dari orang tuanya. Pola asuh yang tepat akan menghasilkan anak-anak yang baik dan berakhlakul karimah, sehingga dapat membangun generasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian, sebagai informasi tambahan, bahwa orang tua tidak selalu benar dan anak pun tidak selalu salah. Tapi masalahnya ada pada komunikasi, dan komunikasi yang salah terjadi karena adanya kurang ilmu. Oleh karena itu, bagi pasangan yang ingin menikah, sebaiknya bukan hanya sekedar siap untuk menikah, tetapi juga harus siap untuk menjadi orang tua. Dan untuk menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, sehingga yang dapat menjadi pegangan adalah selalu mengikuti tuntunan agama dalam mendidik anak, agar menjadi orang tua yang baik bagi anak, atau selalu mau belajar ilmu-ilmu parenting dari berbagai sumber, agar kita nantinya sebagai orang tua atau yang telah menjadi orang tua dapat memberikan pola asuh yang tepat bagi anak. Oke deh, sekian ngulik hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.